Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan wa maghfirah li ummatil muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal 'aidun al-faizun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Hari-hari ini rasanya tak habis-habisnya jiwa kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita agungkan Allah, kita agungkan asmanya, kita agungkan zatnya, kita agungkan wujud dan peranannya. Apakah Allah itu kecil sehingga perlu kita besarkan? Apakah Allah itu kerdil sehingga butuh kita agungkan? Apakah Allah itu sogir sehingga perlu kita akbarkan? Tidak. Dia tidak pernah berubah oleh puji-puji kita. Dia tidak menjadi besar karena kita besarkan, dan dia tidak menjadi lebih kecil karena kita kecilkan. Dia tidak menjadi akibat dari sebab yang kita timbulkan. Kalau kita gemakan takbir, itu hanyalah cara terbatas kita sebagai makhluk yang bernama manusia untuk menyadari betapa agungnya dia. Hanyalah bahasa kerdil kita para makhluk untuk menghayati betapa besarnya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir pada hari raya Idul Fitri tentulah merupakan momentum di mana internalisasi kita atas keagungan Allah berada pada titik optimum. Sebab baru saja kemarin kita selesai bertapa selama sebulan penuh. Barusan kita mengambil jarak dan menilai kembali mana yang besar dan mana yang kecil dalam kehidupan ini. Baru saja kita belajar memilah-milah mana yang sungguh-sungguh dan mana yang seakan-akan. Baru saja kita menjernihkan penglihatan hidup kita atas mana yang sejati dan mana yang palsu. Kita temukan betapa kecilnya diri kita dan betapa besarnya Dia Allah. Kita jumpai betapa kerdilnya barang-barang yang kita miliki, jabatan dan pangkat kita, status dan fungsi kita, dan betapa agungnya peranan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Puasa sebulan mengajak kita untuk melewati tarekat yang mempertunjukkan sangat banyak kesia-siaan hidup kita, sangat banyak kemubaziran dan kesombongan. Tatkala hari-hari kesibukan kita ternyata hanya kita persembahkan kepada nafsu-nafsu atas hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu, yang sesungguhnya terlampau sepele untuk kita bayar dengan persaingan dan pergulatan, dengan sabotasi dan penguasaan, dengan menghalalkan segala cara dan monopoli. Dalam Idul Fitri kita sadari itu semua, sehingga insya Allah kita peroleh suasana jiwa Idul Fitri yang sebenarnya. Sesungguhnya Allahu Akbar adalah ucapan-ucapan spontan yang sesungguhnya terlontar dari mulut dan batin kita kapan saja dan di mana saja. Cukup dengan menatap barisan semut di tembok rumah misalnya, kita akan terkagum-kagum. Allahu Akbar.
memandangi bintang gemintang, menghayati betapa ada tangan rahasia yang tak henti-hentinya menyantuni orang-orang menderita. Bahkan kalau menyadari betapa kita selalu masih bangun pagi dengan mata tak buta, dengan badan tak lumpuh, serta dengan akal pikiran tak gila, Allahu Akbar akan selalu kita ucapkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bertauhid mengikrarkan keesaan dan kebesaran Allah, menerapkan dalam kehidupan dengan cara menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Walillahil hamdu, kita bertahmid memuji kebesaran Allah. Bagaimana kalau kuku kita berhenti tumbuh? Bagaimana kalau tangan kita lumpuh karena suatu sebab yang sepele? Bagaimana kalau mata kita tiba-tiba buta karena ditabrak serangga yang tak seorang pun sanggup menjamin bahwa ia tak akan membahayakan pada suatu jengkal waktu dan ruang tertentu? Maka tak cukup rasanya 24 jam per hari kita untuk sekedar mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, dan kita pun bertasbih, menghayati dan menyatakan betapa sucinya Allah. Bukankah segala isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah hari teragung di antara segala hari, hari Idul Fitri. Inilah momentum anugerah tertinggi, inilah kondisi kebahagiaan teragung, inilah situasi karomah, kemuliaan yang paling menggiurkan. Ya Allah, hamba-hambamu tergetar menggemakan takbir, musik yang paling indah dari segala musik, yang terpendam di dalamnya puisi tersunyi dari segala aras keheningan, yang hanya mungkin diwakili oleh dua kata, Allah dan Akbar. Allah satu-satunya nama yang orisinil, satu-satunya yang benar-benar nama, dan Akbar bukan Kabir. Kabir itu besar, dan Akbar adalah maha lebih besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, Idul Fitri tahun ini masih sama dengan Idul Fitri tahun lalu, masih berada dalam gelombang pandemi COVID-19. Jalan-jalan mudik ditutup, hingga jalan tikus pun disekat demi menyudahi gelombang COVID-19. Bagi kita yang jauh dari orang tua dan sanak saudara, tidak bisa mudik, menemui, memeluk, dan bersimpuh kepada mereka, saya mengajak kepada kita semua hari ini, mari beramai-ramai untuk menerobos jalan mudik menuju pangkuan Ummul Quran atau Ibu Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, Idul Fitri, Id itu kembali, dan Fitri itu suci, asli atau orisinil. Idul Fitri ialah kembali kepada kesucian dan keaslian. Ibarat bayi, maka orang yang menjalani Ramadan dengan baik adalah orang yang kembali kepadakannya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Mengapa dia kembali seperti bayi? Karena dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lalu siapakah orang yang beridul fitri secara hakiki? Yaitu mereka yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Siapakah orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah? Yaitu orang-orang yang sukses menjalankan Ramadannya. Mudah-mudahan orang-orang yang sukses itu adalah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena orang yang sukses Ramadannya, dialah yang mencapai derajat muttaqin. Kalau begitu, hari ini kita semua adalah bayi yang baru saja lahir dari ibu kita masing-masing. Izinkan saya memanggil kita semua, wahai bayi-bayi yang dirahmati Allah. Bayi itu lahir telanjang, tidak banyak embel-embel, tidak rewel dan penuh pamrih oleh tetek bengeknya kehidupan sebagaimana orang dewasa. Bayi itu masih asli dan alamiah. Idul Fitri adalah kembali mengalam. Kalau bayi tertawa, naturnya memang, keasliannya memang yang tertawa. Dan kalau ia menangis, yang menangis bukan naluri untung ruginya, seperti bila orang dewasa berdagang, berpolitik dan berkarir. Tangis dan tawa bayi itu suci, polos tanpa pamrih. Bukan tangis karena stres atau sengsara, sebagaimana kelak terjadi pada kehidupan orang dewasa. Tangis bayi itu total dan utuh, karena
karena antara khalik dan makhluk belum dijaraki oleh rekayasa kehidupan. Pada bayi masih menyatu 3 unsur utama, yaitu asal usul atau amrullah, proses kehidupan atau iradatullah, dan kembali kepada Allah atau ilaihi rojiun. Tetapi pada orang dewasa, unsur ketiga, yakni ilaihi rojiun, ditempuh melalui sejumlah jarak, yakni hisab atau perhitungan dosa dan pahala, rugi dan untung, surga dan neraka. Kalau kita berbicara tentang bayi, pasti akan teringat ibu yang melahirkan bayi itu. Dan untuk menemukan rujukan-rujukan yang orisinil tentang bayi dan kefitrian, ada kemungkinan kita lantas ingat juga dengan ibu Al-Quran atau Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang berbahagia, jika kita yang hari ini ibarat bayi berada di pangkuan ibu, ibarat dalam pertapaan rohani kepada ibu Al-Quran, surat Al-Fatihah, maka akan tampaklah anasir-anasir inti sang ibu. Apa gerangan anasir-anasir inti sang ibu? Ialah cikal bakal ajaran cinta, kasih sayang, kepengasuhan dan penguasaan atau pengelolaan, yakni Rahman, pencinta, pengasih, Rahim, penyayang, Rabb, pengatur, dan Malik, penguasa atau maharaja. Maka bagi setiap manusia yang terlahir kembali sebagai bayi-bayi Idul Fitri, harus mampu memposisikan dirinya pada titik paling sehat di tengah perimbangan manajemen 4 sifat Allah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama, sifat Ar-Rahman, yang maha mencintai dan mengasihi. Seperti bayi yang diasuh dengan penuh cinta dan kasih oleh ibunya, sudah semestinya kita harus mampu mewarisi cinta dan kasih sang ibu. Allah yang maha pengasih, karena rahmannya yang tercurah kepada seluruh hamparan al-alamin, maka sebuas-buasnya singa, dia tetap mencintai anaknya. Dan ketika anaknya dewasa dan melahirkan anak, dia tetap mewarisi cinta kasih sang induk, mencintai dan mengasihi anak-anaknya. Hari ini, ketika kita beridul fitri berada dalam buayan ibu Al-Quran, sudah semestinya yang ada dan bertebaran perasaan cinta dan kasih kepada sesama. Hilangkan rasa dendam dan dengki, hapuslah rasa iri dan curiga, serta lenyapkanlah rasa benci dan berburuk sangka. Kita bangun persaudaraan yang hakiki, yang di dalamnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua sifat Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sayangnya Allah tak pernah terpilah dan tak pernah berhenti kepada hambanya yang taat ataupun maksiat. Sayangnya Allah tak pernah berkurang lantaran kemaksiatan seseorang. Ibarat bayi, seorang ibu tak pernah berhenti untuk membelai sayang padanya. Malam rewel tak bisa bobo karena lapar atau sakit, ibu tetap mendendangkan lagu sayang di telinga sang bayi. Cup, cup, diam sayang. Semakin rewel ibu, semakin khawatir kehilangan buah hatinya. Hari ini Idul Fitri, ketika kita para bayi berada dalam buayan ibu Al-Quran, ketika perasaan sayang kita mencuat naik, mari kita tebarkan sayang kepada sesama kita, kepada mereka yang pernah menyinggung perasaan kita, kepada mereka yang pernah berselisih paham dengan kita, kepada mereka yang pernah memaki kita, bahkan kepada mereka yang ingin mencelakai kita, apalagi kepada mereka yang punya setitik kebaikan kepada kita. Sadarlah, wahai saudara-saudaraku, tak ada satu makhluk pun yang sempurna di muka bumi ini. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Karena kekurangannya, sebagai makhluk, ia berbuat salah. Kalau ini kita sadari, maka kita akan memandang kepada sesama kita dengan penuh sayang. Dan jika rasa sayang yang ada, maka stok maaf akan menggudang pada diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau cara pandang kita hanya dari sisi kekurangan sesama, apa saja yang dibuat oleh sesama mesti ada yang salah dan kurangnya, maka yang ada dalam diri kita hanya kebencian. Dan jika kebencian yang ada, maka kita akan berpukul dada. Tiada maaf bagimu, saya sudah terlalu sakit hati, berulang kali saya beri maaf, berulang kali kau menyakiti saya. Cukup sudah, saya sudah kehabisan stok maaf. Saudaraku, mintalah petunjuk jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga sifat Rabb, yang maha mengatur, mengasuh dan mengurus. Pengasuhan dan pengurus Allah kepada makhluknya dalam semua hamparan al-alamin, mulai dari alam arwah, alam rahim, alam dunia yang saat ini kita jalani, alam barzakh, sampai pada alam akhirat.
Allah tak pernah letih dan capek ketika mengatur semua alam itu. Ibarat sang ibu tak pernah letih mengasuh anak-anaknya. Ibu mulai berhati-hati dan waspada ketika ia mulai mengandung sang bayi. Segala sesuatunya dipersiapkan untuk menanti kelahiran sang buah hati. Begitu lahir diberinya ASI, disiapkan menu makanan yang dapat menunjang pertumbuhan sehat sang bayi. Sang bayi tumbuh dipersiapkan pendidikannya, dicarikan pekerjaannya, dibiayai pernikahannya, bahkan diurus kelahiran dan pertumbuhan cucu-cucunya. Ketika sang anak bepergian, ibu begitu cemas menantikan anak kembali ke rumah. Hari ini Idul Fitri ibarat keaslian seorang ibu. Setelah kita saling bermaaf-maafan, kita juga harus mengisi kehidupan kita dengan sesama untuk saling asuh. Ingatkan sesama kita dengan bahasa dan cara yang santun tentang kekeliruan dan kesalahan yang diperbuat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan. Boleh jadi sesama kita berbuat dan dia tidak tahu kalau perbuatannya salah, sementara orang-orang di sekitarnya sudah merasa jengkel dan sakit atas perbuatannya. Sangat bijak kalau setelah jernih dari cair dan hari berkabut dan keruh pada hari ini, kita saling terbuka untuk berbicara tentang prasangka-prasangka yang kita bangun pada diri kita. Kemudian kita ikutkan dengan hidup saling asuh antar sesama. Terkadang benih permusuhan begitu tumbuh subur dalam diri kita hanya karena prasangka-prasangka yang belum tentu kebenarannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Hadirin jamaah Id yang berbahagia. Yang keempat adalah sifat Al-Malik, yang maha raja dan maha menguasai. Lihat, ibarat kehidupan ibu dan bayi binatang. Ayam bisa menjadi buas setelah menetaskan telur-telurnya dan berubah menjadi bayi-bayi ayam. Anjing siap menerkam siapa saja yang lewat ketika ia sedang mengasuh bayi-bayinya. Sang ibu atau induk begitu pedenya mengekspresikan kekuasaannya dengan cara buas, galak dan beringas hanya untuk melindungi bayi-bayinya. Begitu tinggi tingkat kepedulian seorang ibu terhadap bayinya. Satu titik bekas gigitan nyamuk akan menjelma menjadi caci maki yang tak habis-habisnya sepanjang titik merah gigitan nyamuk itu belum hilang. Sambil menggosok minyak telon pada bekas gigitan itu bergumam dari bibir sang ibu kata-kata dendam kepada nyamuk. Ketika sang nyamuk coba untuk datang mendendangkan lagu dangdut ala nyamuknya, sang ibu dengan geramnya mengejar nyamuk itu sampai dapat, ditindas sampai penyet, bahkan lebur lenyap tak ada bekasnya di telapak tangan sang ibu. Begitu tinggi kuasa seorang ibu untuk membela bayinya yang lemah. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, ibarat ibu tadi, sudah sepatutnya pada hari yang fitri ini, dengan kadar kekuasaan yang ada pada diri kita masing-masing, mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama. Kita tengok mereka yang tertindas, kita jenguk mereka yang merintih kesakitan, kita belai mereka yang yatim piatu, kita sapa mereka yang miskin dan papa. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berada dalam Idul Fitri dengan perasaan riang gembira. Yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabilal Eid bil bishri was surur. Nabi tidak mau melihat orang yang masih susah di Idul Fitri, walau itu hanya seorang bocah ingusan. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW hendak menunaikan sholat Idul Fitri. Di perjalanan Nabi menjumpai segerombolan bocah kecil dengan riang gembira bermain. Sementara terdapat di antara mereka seorang bocah yang berpakaian lusuh dan jelek sambil menangis terseduh-seduh, sehingga Nabi bertanya kepadanya, ayyuhus subi ma laka tabki fala tal'ab mahum. Hai bocah, apa yang membuat engkau menangis dan tidak bermain bersama teman-temanmu? Bocah kecil itu menjawab polos tanpa mengetahui kalau yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. Wahai laki-laki, ayah saya mati ketika berada dalam suatu peperangan bersama Rasulullah, sehingga ibu saya menjadi janda dan kemudian menikah dan memakan semua harta peninggalan ayah saya, sementara suami barunya mengusir saya dari rumahku. Akhirnya saya tidak punya pakaian, tidak punya makanan dan minuman. Maka ketika hari ini saya menyaksikan teman-teman saya dengan riang gembira bermain, sementara mereka berayah sedangkan saya tidak. Inilah yang menjadi musibah bagi saya. Teringat saya akan ayah saya almarhum. Kemudian Rasulullah memegang tangannya dan berkata, relakah engkau menjadi anakku, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu,
Hasan dan Husain menjadi saudaramu, dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu, serta merta anak itu menjadi bergembira seketika dan menjadi tahulah ia kalau laki-laki yang bertanya tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa pulangnya anak itu, digantikan pakaiannya, diberikan makan dan minum yang kenyang, sampai ia bergabung kembali bermain riang bersama teman-teman bocahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah cara Nabi merayakan Idul Fitri dengan riang gembira, dalam artian riang gembira yang tetap berada pada jalur kontrol. Ingat dan waspada bahwa kita masih berada dalam masa pandemi Covid. Oleh karenanya kita riang gembira tetap berada dalam protokol kesehatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita semua terlahir kembali hari ini menjadi bayi-bayi yang suci, marilah kita mudik bersimpu di kaki sang ibu Quran, yang padanya tersimpul 4 sifat Allah yang mulia: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Malik. Tebarkan cinta dan kasih kepada sesama, jalin dan eratkan hubungan silaturahmi yang berlimpah akan rasa sayang kepada sesama, tingkatkan saling asuh di antara sesama, dan manfaatkan semua potensi yang ada pada diri kita untuk menambah kepedulian kita kepada sesama. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga kesucian Idul Fitri kita setelah melampaui pertapaan puasa selama sebulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada al-'id wa qarrar, ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yathqalu biha al-mizan fil mahsyar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila al-aswad wal ahmar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil syarafil akhfar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadzar. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pada pagi Idul Fitri ini marilah kita kuatkan tekad untuk melestarikan hasil-hasil Ramadan yang baru berlalu. Tetapkanlah niat kita untuk terus menuju kesempurnaan dengan mengikuti ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji untuk tidak melupakan ajaran Al-Qur'an dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa saja, tapi aku menerima wahyu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa ingin menemui Tuhannya, hendaknya ia beramal soleh dalam ibadah, tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Akhirnya, marilah kita menghadap Rabbal Alamin dengan khusyuk dan khidmat. Marilah kita sampaikan pengakuan dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami berkumpul di hadapan-Mu sebagaimana kami berkumpul di hadapan-Mu pada hari kiamat nanti. Sekarang Engkau inginkan kami memanggil-Mu dan memohon ampunan-Mu. Kelak di hari kiamat Engkau akan mengadili kami dan mempersiapkan azab-Mu. Ya Allah, sekarang Engkau sembunyikan dosa-dosa kami dari manusia. Nanti Engkau permalukan kami di hadapan seluruh makhluk-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang memanggil kami untuk bersedekah kepada kaum fuqara di antara kami. Dan inilah kami ya Tuhan, semua kami adalah fuqara di hadapan-Mu. Berilah kami. Engkau melarang kami mengusir orang-orang miskin dari pintu rumah kami. Ya Allah, kami semua orang-orang miskin di hadapan-Mu. Janganlah Engkau usir kami dari pintu-Mu ya Allah. Ya Ghaffar, dengan cahaya-Mu kami mendapat petunjuk, dengan karunia-Mu kami mendapat kecukupan, dengan nikmat-Mu kami masuk pagi dan petang. Dan inilah kami ya Allah, membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Allah, kami mohonkan ampunan-Mu. Kami bertobat kepadamu. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan, tapi kami melawan-Mu dengan kemaksiatan. Kebaikan-Mu turun kepada kami ya Allah, dan kejelekan kami naikkan kepadamu. Tidak henti-hentinya malaikat yang mulia mengantarkan kepadamu kejelekan amal kami, tapi tidak mencegah-Mu untuk melimpahi kami dengan nikmat-Mu dan untuk memuliakan kami dengan anugerah-Mu.
Subhanaka, betapa penyantunnya Engkau, betapa agungnya Engkau, betapa pemurahnya Engkau. Kami tidak akan pernah melupakan pertolongan-Mu. Pada waktu kami kecil, Engkau besarkan kami dengan limpahan nikmat-Mu dan kemurahan-Mu. Setelah besar, Engkau tinggikan nama kami, ya Allah. Ya Allah yang memelihara kami dengan karunia dan anugerah-Mu di dunia, dan melindungi kami dengan ampunan dan kemurahan-Mu di akhirat. Kami menyeru-Mu, Tuhan, dengan lidah yang sudah bisu karena durhaka. Kami memanggil-Mu, ya Rabbi, dengan hati yang berlumur dosa. Kami menyeru-Mu, ya Rabbana, dalam perasaan galau, takut, cinta, cemas, dan harap. Ya Allah, bila kami melihat dosa kami, kami menggigil ketakutan. Bila kami sadar akan kemurahan-Mu, kami melonjak kegirangan. Jika Engkau ampuni, ya Allah, Engkau memang pengasih. Jika Engkau menyiksa, Engkau bukanlah penyiksa yang zalim. Rabbana, sekarang ini telah Engkau tutup aib dan dosa kami. Keluarkan kecintaan kepada dunia dari hati kami, ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Nabi Al-Mustafa dan keluarganya, dengan Nabi pilihan-Mu di antara makhluk-Mu. Bantulah kami mengisi diri kami. Kami sudah menyia-nyiakan diri kami dengan penangguhan dan angan-angan. Kami sudah menjadi orang-orang yang putus harapan. Siapa gerangan yang keadaannya lebih jelek dari kami? Jika keadaan kami seperti ini, kami dipindahkan ke kubur. Kami belum menyediakan pembaringan kami, ya Allah. Kami belum menghamparkan amal soleh untuk menjadi tikar kami nanti. Bagaimana kami tidak akan menangis, sedangkan kami tidak tahu akhir perjalanan kami. Kami melihat nafsu menipu dari dan hari-hari melengahkan kami, padahal maut telah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagaimana kami tidak menangis bila kami mengenang saat menghembuskan nafas terakhir. Kami menangis karena kegelapan kubur. Kami menangis karena kesempitan lahat. Kami menangis karena pertanyaan munkar dan nakir. Kami menangis karena kami akan keluar dari kubur dalam keadaan telanjang, hina, sambil memikul beban dosa di punggung kami. Lalu kami melihat ke kiri dan ke kanan. Kami melihat keadaan orang lain berbeda dengan keadaan kami. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ada wajah-wajah yang tenang, ceria, dan gembira, dan ada wajah-wajah yang berdebu, tertutup kelabu dan kehinaan. Rabbana, inilah hamba-hambamu yang sepenuhnya bergantung pada kasih sayang-Mu. Kasihanilah kelemahan tubuh kami. Ampunilah kesalahan kami, kesalahan dan dosa ibu bapak kami, ya Allah, guru-guru kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami, sanak famili handai tolan kami, baik yang masih hidup maupun mereka yang sudah mendahului kami menghadap-Mu, ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu. Lindungilah kami semua dari berbagai bala dan musibah yang menjerumuskan kami dalam kedurhakaan. Angkatlah bala COVID-19 dari muka bumi ini, agar kami leluasa beribadah kepadamu. Kami hanyalah manusia biasa yang sering lelah dan tak berdaya menghadapi semua bala dan cobaan hidup, termasuk hadirnya COVID-19. Engkau zat yang maha tahu akan ketidakberdayaan kami, ya Allah. Kami pasrah dan bersandar hanya kepadamu. Terimalah doa-doa dan amal-amal kami. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdi al hajat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma adfa' anna al ghalaa wal balaa wal wabaa wal zalazila wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'ir buldani ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin waj'alna ya Allah minal aidin wal faizin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا